Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di kesempatan kali ini. Kali ini teman-teman, kita akan belajar nahwu menggunakan kitab Asasiyat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Kitab ini dalam bentuk skema sehingga kita akan lebih mudah untuk mempelajari nahwu. Sebelum kita mulai kajian, kita baca Fatihah dihadiahkan kepada pengarang kitab ilal muallif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke teman-teman, kita mulai kajiannya. Yang kitab yang saya gunakan ini adalah Asasiyat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, ini adalah ringkasan daftar isinya. Kita mulai dengan aqsamul kalam. Aqsamul kalam ini menjadi mubtada. Menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Aqsamul kalami ay hadza aqsamul kalami. Jadi kalam al-kalam kemarin kita sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya di kajian jurumiyah itu bahwa kalam itu adalah dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat, atau dalam bahasa Arabnya itu jumlah ya. Sedangkan kalimat kalau disebutkan dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kata. Jadi al-kalam ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat, di mana kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah susunan subjek, predikat, dan objek, sebagaimana di dalam bahasa Arab pun juga begitu. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu atau kalam bahasa Arabnya jumlah, ada jumlah ismiyah dibagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah teman-teman, jumlah ismiyah itu susunannya adalah mubtada khobar, sedangkan jumlah fi'liyah adalah susunannya fi'il fa'il. Kemudian ada yang namanya juga syibah jumlah yang serupa dengan jumlah, yaitu susunan jar majrur dan dzaraf. Apa itu kalimat isim? Pembagian kalimat isim, ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Pembagian fi'il, ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi, ada fi'il amar. Ini pembagian huruf ini nanti banyak pembagian huruf. Aqsamul kalam. Nah, pembagian kalam ini adalah susunan-susunan yang membentuk sebuah kalam, atau bisa disebut adalah kata. Ada kata isim. Apa itu isim? Isim adalah huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya, lafaz yang memiliki makna dan tidak disertai dengan zaman. Zaman apa? Zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Nah, contohnya rajulun, orang laki-laki. Orang laki-laki itu ya memiliki makna fi nafsihi dan tidak disertai dengan zaman madi, telah,
telah laki-laki kan nggak ada kata-kata telah laki-laki, sedang laki-laki kan nggak ada, begitupun akan laki-laki itu juga nggak ada. Itulah yang dinamakan walam yaktarin bizamanin, tidak disertai dengan zaman. Baitun, tidak ada kata-kata telah baitun, akan baitun, sedang baitun, itu nggak ada. Farasun, kuda, sedang kuda, telah kuda, akan kuda kan nggak ada. Jabalun, gunung, syajaratun, pohon, dan seterusnya. Al fi'lu, fi'il, apa itu fi'il? Huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa qatarona bi zamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna, yang memiliki makna dan bersertaan dengan zaman yang ada. Tiga itu contohnya. Qoma ini zaman madi, telah berdiri. Yakumu akan atau sedang berdiri. Kum berdirilah menunjukkan zaman istiqbal. Qoma ini fi'il madi, zamannya zaman madi atau telah. Yakumu adalah fi'il mudhari', zamannya bisa hal, bisa istiqbal, sedang atau akan. Kum ini zamannya adalah zaman istiqbal, berdirilah bukan akan. Qoma sedang telah berdiri. Yakumu akan atau sedang berdiri. Kum berdirilah. Ketiga ini kata huruf. Apa itu huruf? Adalah kata yang menunjukkan makna. Nah di sini bukan fi nafsihi tapi fi ghairihi, menunjukkan maknanya itu ketika disambung dengan kata lain. Walam yaktarin, dan tidak bersertaan bizamanin dengan zaman. Contohnya hal, qad, dan min atau yamin. Nah, huruf itu adalah kata yang memiliki makna jika disambung dengan kata yang lain yang tidak bersertaan dan zaman. Contohnya hal itu artinya apakah. Apakah ini masih memang sudah memiliki makna, tapi maknanya itu tidak sempurna. Orang kalau bilang apakah itu masih membingungkan. Nah, itu namanya memiliki makna ketika disambung dengan kata-kata lain. Sengkonyong-konyongnya dalam bahasa, dalam orang kalau mengatakan itu apakah, itu pasti ada terusannya. Apakah itu seperti itu, begitu kan? Nah, mungkin sengkonyong-konyongnya orang itu ngomong cuma apakah. Qad, begitupun juga qad. Masa orang cuma bilang sungguh, sungguh apa? Sungguh apa? Min, dari, orang bilang dari, masa cuma bilang dari to, kan itu. Itu namanya yang dinamakan fi ghairihi. Ketika disambung baru kalau min madrasah. Nah, dari madrasah, saya kembali dari madrasah, gitu. Selanjutnya adalah jumlah. Apa itu jumlah? Ya al-lafdu al-murakabu tarkiban isnadiyan, adalah lafaz yang tersusun, susunannya berupa susunan isnadi. Contohnya kharaja amrun, isnadi itu penyandaran. Atau yang paling enak untuk diterjemahkan isnadiyan itu memberikan hukum terhadap musnad ilaih yang disandari. Contohnya isnadiyan itu susunan musnad dan musnad ilaih. Contohnya kharaja ini musnad. Nah, musnad ilaihnya amrun, yang dihukumi kharaja adalah amrun, namanya musnad ilaih, susunan isnadi. Ya. Kharaja keluar siapa? Amrun. Amr. Kharaja keluar siapa? Amrun, Amar. Yang keluar siapa? Amar. Berarti yang dihukumi keluar adalah Amar.
Nah, musnad atau dalam bahasa Indonesianya itu yang enak itu subjek sama predikat. Amr ini subjek, predikatnya kharaja, itu namanya susunan isnadi, susunan musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih itu subjek yaitu amr. Nah, musnadnya adalah kharaja. Contoh lagi, Sa'idun utawi Sa'id adalah jalisun, orang yang duduk. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu fi'ilnya adalah predikat atau bahasa Arabnya itu musnad. Nah, fa'ilnya musnad ilaih, bahasa Arabnya musnad ilaih. Nah, itu. Yang ini adalah jumlah ismiyah. Musnadnya adalah khobarnya, musnad ilaihnya adalah Sa'id mubtada. La yustaratu fiha husurul faidah. Tapi jumlah itu lebih umum, bukan seperti kalam. Oh maaf, jumlah ya bukan seperti kalam. Kalau al-kalam itu harus berfaedah, tapi kalau jumlah tidak menuntut untuk harus memiliki faedah. La yustaratu fiha husurul faidah. Yumkinu mungkin antakuna mufidatan au ghaira mufidatin. Ya, memungkinkan juga berfaedah atau tidak berfaedah. Wal jumlatu al mufidatu tusamma kalaman. Nah, tetapi jumlah yang mufidah itu dinamai sebagai kalam. Oke. Aqsamul jumlati, pembagian jumlah. Tangqasimu al jumlatu ila qismaini. Jumlah dibagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Al jumlatu al ismiyatu hiya al muta'allifatu min juz'aini asliyaini huma al mubtada'u wal khabaru wa hiya tubda'u bismin mislu al ilmu nafi'un. Inna aliyan mujtahidun. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Yaitu jumlah yang tersusun dari dua bagian yang asli, yaitu mubtada dan khobar. Dia juga didahului oleh kalimat isim. Dinamai jumlah ismiyah itu karena didahului oleh kata isim, kalimat isim. Contohnya al ilmu nafi'un, al ilmu utawi ilmu iku nafi'un. Masa ini oh ya, al ilmu utawi ilmu itu nafi'un, yang bermanfaat, itu nafi'un yang bermanfaat. Inna aliyan, sesungguhnya Ali adalah mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Ini didahului oleh kalimat isim, dan ini juga didahului oleh kalimat isim. Dan susunannya adalah susunan mubtada khobar, mubtada khobar. Akan tetapi di sini memang karena kemasukan amil nawasih, awal nawasih itu pasti masuknya pada susunan jumlah ismiyah. Jadi teman-teman, jumlah ismiyah itu adalah susunan mubtada khobar ya, yang asli. Susunan yang asli adalah susunan mubtada khobar dan didahului oleh kalimat isim. Oke, dan jumlah fi'liyah adalah ya muta'allifatu min juz'aini asliyaini huma al-fi'lu wal fa'il wa hiya tubda'u bi fi'lin mislu najaha al-mujtahidu rasaba al-kaslanu. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari dua bagian yang asli, yaitu fi'il dan fa'il. Hiya tubda'u bi fi'lin, didahului oleh kalimat fi'il. Contohnya najaha, berhasil, sukses, siapa al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh, rasaba al-kaslanu, rasaba itu apa ya, lawannya berhasil itu berarti tidak berhasil. Siapa al-kaslanu, barugi, al-kaslanu orang yang malas.
Amma syibhul jumlati, adapun syibh jumlah fatas malu al jaro wal majruro mislu dhahabtu ilal madrasati wa dharfaz zamani wal makani wa dharfaz zamani wal makani. Mislu jalasa Ahmadu tahta syajarati. Adapun syibah jumlah adalah jumlah yang tersusun dari jar majrur seperti dhahabtu ilal madrasati. Ilal madrasati ini adalah susunan jar majrur, ini namanya syibah jumlah. Dzarfaz zamani wal makan, dan dzaraf zaman dan makan, dan susunan dzaraf baik itu dzaraf zaman atau dzaraf makan. Seperti contoh jalasa Ahmadu, jalasa duduk siapa Ahmadu, tahta syajarati di bawah pohon. Selanjutnya ini alamatul ismi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, sekian kawan-kawan pembelajaran tentang aqsamul kalam dengan skema. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.